Ini elektabilitas Ganjar Pranowo berdasarkan hasil 6 lembaga survei dalam sebulan terakhir. Tribunnews.com, Jakarta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menyatakan kesiapannya maju sebagai calon presiden, Capres, 2024. Namun hingga kini belum ada partai politik yang memiliki kursi di parlemen yang mengusung Ganjar Pranowo. Kecuali, partai baru Partai Solidaritas Indonesia, PSI, yang belum memiliki syarat mengusung Capres telah mendeklarasikan Ganjar sebagai Capres 2024. Kendati demikian, nama Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas yang cukup tinggi bahkan kerap masuk 3 besar bersama dengan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Berikut elektabilitas Ganjar Pranowo dalam 6 survei terakhir yang dirangkum Tribunnews.com, Senin, 24 Oktober 2022, dari berbagai sumber. 1. Survei SMRC. Syaiful Mujani Research and Consulting, SMRC, melakukan simulasi semi terbuka terkait sosok calon presiden yang bakal dipilih di Pilpres 2024 mendatang. Hasilnya, Ganjar Pranowo menempati posisi teratas dengan angka 24%, disusul Prabowo Subianto di 21% dan Anies Baswedan 18,7%. Direktur SMRC Denny Irvani mengatakan 3 nama ini cukup menonjol dibanding nama-nama lain. Hal itu disampaikannya dalam rilis survei terbaru SMRC bertajuk, Anies bisa mengalahkan Prabowo, secara virtual, Minggu, 23 Oktober 2022. Dilanjutkannya bahwa nama selanjutnya yang muncul dalam 10 besar ialah Ridwan Kamil dengan angka 3,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 2,3%, Puan Maharani 2,1%, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin 1,8%. Sementara itu sebanyak 11,1% warga yang menjadi responden belum tahu atau menentukan pilihan jika pemilihan diadakan ketika survei. Adapun survei dilakukan pada periode 3-9 Oktober 2022 yang dilakukan kepada warga negara Indonesia, WNI, berusia 17 tahun ke atas. Dari populasi tersebut, dipilih secara acak, multi-random sampling, sebanyak 1.220 responden. Responden yang dapat diwawancarai secara valid tercatat sebanyak 1.027 orang atau 87%. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan plus-minus 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. 2. Lingkaran Suara Publik, LSP. Dalam survei yang digelar Lingkaran Suara Publik, LSP, elektabilitas Ganjar Pranowo ada di urutan kedua setelah Prabowo. Prabowo menduduki urutan teratas dengan perolehan 31,8%, sedangkan Ganjar mendapat 20,4%. Sementara Anies mendapatkan 11,7%, disusul Ridwan Kamil, 10,5%, dan Agus Harimurti Yudhoyono, 7,2%. Kemudian ada Puan Maharani, 2,9%, Sandiaga Uno, 2,1%, dan Erick Thohir, 2,1%. Nama lain yaitu Hovifah Indar Parawansa, 1,9%, Muhaimin Iskandar, 1,6%, Airlangga Hartarto, 1,2%, Mahfud MD, 0,9%. Juga ada Andika Perkasa, 0,6%, Surya Paloh, 0,3%, Lanyala Mahmud Mataliti, 0,2%, Zulkifli Hasan, 0,2%, Ahmad Syaiqo, 0,2%, dan Undecided Voters, 4,2%. 3. Indikator Politik Indonesia. Sementara itu, hasil survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo berada di peringkat pertama sebagai calon presiden, Capres, 2024. Dalam survei yang digelar pada 13 hingga 20 September 2022, elektabilitas Ganjar mencapai 29%. Disusul Ketua Umum Gerindra Prabowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masing-masing memperoleh 19,6% dan 17,4%. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan dibandingkan survei sebelumnya pada Agustus 2022. Ini trennya, beberapa nama mengalami penurunan, misalnya Prabowo turun dari survei sebelumnya, Anies juga turun. Ganjar naik dibandingkan survei bulan Agustus, katanya, dikutip Tribunnews.com dari kanal YouTube Indikator Politik Indonesia, Selasa,
4 Oktober 2022. Survei indikator melibatkan 1.220 responden dengan margin of error lebih kurang 2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. 4. Lingkar Survei Jakarta, LSJ. Hasil survei Lingkar Survei Jakarta, LSJ, menunjukkan Ganjar ada di posisi kedua dengan elektabilitas 20,8%. Sementara Prabowo menjadi tokoh yang berpotensi sebagai capres dengan elektabilitas tertinggi. Ia mendapatkan 31,5%. Kemudian Anies Baswedan ada di urutan ketiga dengan elektabilitas 16,9%. Prabowo Subianto memiliki tingkat elektabilitas paling signifikan alias tertinggi dibandingkan tokoh-tokoh lain yang disebut-sebut bakal maju dalam kontestasi Pilpres 2024, kata Direktur Eksekutif LSJ, Vetra Ardianto, Selasa, 27 September 2022. Di posisi keempat ada nama Ridwan Kamil, 7,2%, kemudian AHY, 5,9%, Puan Maharani, 3,1%, dan Erick Thohir, 2,8%. Puan, AHY, dan Erick Thohir mengalami peningkatan elektabilitas dibandingkan survei LSJ sebelumnya, katanya. Survei LSJ dilakukan pada 10 hingga 20 September di 34 provinsi seluruh Indonesia. Populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia minimal berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP. Survei dilakukan terhadap 1.220 responden berusia di atas 17 tahun di 34 provinsi. Margin of error survei lebih kurang 2,81% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%. 5. Center for Strategic and International Studies, CSIS. Elektabilitas Ganjar Pranowo berada di posisi kedua bila disandingkan head-to-head dengan Anies Baswedan. Hal ini menurut hasil survei dari Center for Strategic and International Studies, CSIS, pada 8–13 Agustus 2022. Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes menjelaskan, head-to-head adalah situasi ketika di mana tokoh-tokoh lainnya yang masuk dalam deretan capres disuruh memilih hanya antara Anies dan Ganjar. Dalam kondisi simulai head-to-head, elektabilitas Ganjar mencapai angka 43,9 dan Anies di urutan pertama dengan 47,8%. Karena tadi ada switching karena ada perpindahan pemilih dari calon-calon sebelumnya. Ini switchingnya dari pemilihnya Pak Prabowo, pemilih Mas Sandi, Pak AHY, Pak Ridwan Kamil, dan segala macam, kata Arya di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Senin, 26 September 2022. Survei ini diselenggarakan CSIS kepada 1.200 responden berusia 17–39 tahun di 34 provinsi se-Indonesia. Survei memiliki margin of error 2,48% pada tingkat kepercayaan 95%. 6. Carta Politika. Terakhir, dalam survei yang digelar lembaga Carta Politika, Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tertinggi dibanding Prabowo dan Anies. Dalam survei itu, elektabilitas Ganjar Pranowo unggul dengan mendapatkan 37,5%. Sementara di bawahnya ada Prabowo Subianto mendapat 30,5% dan Anies berada di angka 25,2%. Selain simulasi 3 nama, Carta Politika juga menggelar simulasi 10 nama. Hasilnya, Ganjar tetap berada di urutan pertama dengan elektabilitas 31,3%. Sementara itu, elektabilitas Prabowo 24,4%, disusul Anies dengan 20,6%. Seperti diketahui, survei dilakukan pada 6–13 September 2022 pasca kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM. Survei dilakukan dengan jumlah responden sebanyak 1.220 dengan margin of error sebesar 2,82%.